Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Alhamdulillah kami diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan itu juga semua berkat doa dari para penonton, para pendukung kami, mulai dari Sabang sampai Merauke hingga ke luar negeri. Saya ucapkan terima kasih semuanya dan mohon maaf kami selama pandemi ini belum bisa melakukan eksplorasi dari request para penonton. Jadi kita hanya bisa eksplorasi di rumah nih. Jadi juga masih banyak kegiatan meskipun di rumah. Dan saya ucapkan terima kasih untuk setia di channel kami Santri Matoh. Dukung terus hingga channel kami berkembang. Tak lupa yang belum subscribe tolong dibantu subscribe, di like dan komen yang positif. Insya Allah video kami bermuatan positif, tidak ada unsur negatif atau mungkin menjelek-jelekan orang lain atau bangsa lain. Kali ini Santri Matoh akan menarik salah satu jin penguasa kota Madinah atau salah satu penjaga kota Madinah. Ini akan saya datangkan, saya hadirkan di tempat saya ini. Langsung saya masukkan dalam tubuh mediator dan akan saya ajak dialog. Bagaimana sih tentang keadaan di kota Madinah mulai zaman dahulu, zaman Rasulullah masih ada, masih hidup hingga Rasulullah wafat hingga sekarang, itu bagaimana nanti biar dijelaskan sendiri sama jin penguasa kota Madinah. Dan sebelum saya mulai, tidak lupa kami ingatkan untuk seluruh warga kota Bojonegoro khususnya atau mungkin seluruh rakyat Indonesia di masa pandemi ini, jangan lupa menjaga kondisi tubuh atau juga menjaga kebersihan atau menjaga ini biar terhindar dari virus COVID-19 lewat pelindungan diri, pakai masker, pakai APD. Tak lupa sering mencuci tangannya pakai sabun atau selalu pakai hand sanitizer. Jadi biar kita mengurangi jumlah dari menyebarnya virus COVID-19. Jadi sayangi nyawa kita, sayangi nyawa keluarga kita. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal seperti dia kala. Sebelum itu saya akan menetralkan mediator biar tidak ada penyusup dalam tubuhnya. Bismillah. Semua penyusup semua bersihkan, buang, lempar, sampai bersihkan semua energi negatif semua keluar dari jasad ini, keluar. Ini sudah saya netralkan, akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hadirkan jin penguasa kota Madinah atau jin penjaga kota Madinah yang terkuat untuk bisa hadir di tempat saya ini, bisa masuk dalam jasad mediatornya.
saya panggil, bisa hadir, langsung masuk dalam jasad mediator, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah bisa hadir di dalam tubuh mediator. Nah, ini akan kita ajak dialog. Apakah benar yang masuk barusan ini jin penguasa kota Madinah atau penjaga kota Madinah? Benar. Ada banyak di sana penjaganya. Ada apa? Dan siapa? Berarti di sana ada banyak ya penjaganya. Banyak. Ya, ini perkenalkan, saya salah satu utusan dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Bisa lihat ada ciri khusus, tanda khusus dalam tubuh saya. Bahkan di rumah saya ini juga ada tanda dari beliau. Ya, maaf. Makanya bisa melirik saya. Ya, makanya saya ini dapat tugas, dapat izin dari beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana untuk memanggil salah satu jin penjaga kota Madinah. Ini kalau bisa bicara keras ya, agak keras suaranya, jelas, biar ini kita didengar banyak penonton di rumah. Nah, ini saya cuma meminta tolong dan kerjasamanya untuk bisa bercerita tentang kota Madinah, mulai dahulu kala hingga sekarang, atau bisa diceritakan kota Madinah pada zaman Rasulullah. Nah, ini monggo. Sudah lama itu. Zaman Rasulullah SAW. Sudah lama sekali. Saya sudah hidup sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah zaman Nabi Ibrahim. Ya, saya tahu semua. Bahkan peristiwa yang paling besar yang tidak pernah saya pikirkan, itu waktu kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW. Semua malaikat yang ada di langit, yang ada dimanapun, semuanya turun ke bumi. Hingga semua dedaunan, pohon-pohon, tidak ada yang bisa bergoyang. Semuanya diam seperti mati. Karena saking banyaknya malaikat yang hadir di bumi. Menyaksikan kelahiran, benar, menyambut Nabi Muhammad SAW. Menyambut kehadiran pembawa agama Islam. Berarti juga ikut hadir dulu. Karena saya hidup, saya tahu. Walaupun saya penguasa di Madinah, saya tahu berita itu. Berarti tahunya dari kabar ya, tidak ikut hadir menyaksikan. Hingga sampai beliau hadir ke Madinah, itu karena banyak alasan. Di Mekah, tanah kelahiran beliau sendiri, beliau tidak pernah diakui. Bahkan apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan kepada semua kaum Quraisy tidak dipercaya, bahkan dianggap sihir, dianggap sesat, dan dianggap menghilangkan budaya leluhur, membawa ajaran baru. Banyak sekali penindasan. Para pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW semuanya ditindas, semuanya disiksa, hingga kejadian Bilal yang di atas badannya ditumpuk dengan batu. Dulu waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, berarti kan bertemu dengan penjaga kota Madinah, khususnya para jin itu. Bertemu karena saya melihat
tapi sempat maksudnya berjumpa dengan beliau, mungkin kan meminta izin masuk ke kota Madinah atau bagaimana ya? Yang membuat beliau masuk ke Madinah itu kan karena tidak diterimanya ajaran beliau. Tapi kami para bangsa jin tidak berani dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak nur yang mengelilingi tubuhnya. Berarti tidak pernah mendekati beliau gitu? Tidak berani. Cuma mengawasi dari kejauhan itu? Iya. Mengamati. Banyak para bangsa jin yang mengikuti ajaran Islam karena mendengar lantunan ayat suci yang diucapkan, yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semua takjub. Berarti itu yang benar ya, untuk melantunkan ayat Al-Quran itu bangsa jin sebenarnya bukan takut, itu sebenarnya malah takjub nih. Iya, kalau diucapkan atau dilantunkannya dengan berzikir, tidak hanya asal-asalan saja. Jadi tidak asal membaca gitu. Nah, ini satu pengalaman untuk ilmu. Jadi kita membaca Quran, barangkali katanya juga ada yang kok jin malah mendekat, atau mungkin tapi ada juga yang bilang malah jin itu takut kepanasan. Itu apa benar itu? Salah. Kami semua takjub dan kagum. Al-Quran itu diciptakan untuk semuanya, membawa kabar gembira. Berarti kan tidak untuk manusia saja ya, Iya. Al-Quran, berarti untuk bangsa jin dan bahkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya juga ya sebenarnya. Ya, benar. Tapi bagi yang percaya, yang mau mengikuti Islam ya. Beliau di Madinah itu pertama kali datang membangun masjid yang dulunya juga rumah beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu pekerjaan berat dan walaupun Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, bahkan Rasulullah, beliau ikut dalam membangun pekerjaan berat. Oh, berarti ikut dalam hal tenaga juga ya, berarti tidak cuma mengawasi atau menyuruh memerintah, Iya. tapi beliau sendiri ikut terjun. Begitulah seharusnya seorang pemimpin. Karena ajaran beliau Nabi Muhammad SAW diterima dengan baik oleh penduduk Madinah, membuat kaum Quraisy tidak suka, bahkan marah, hingga tercetuslah perang Badar pada saat itu. Jadi perang itu memulai dari kaum Quraisy ya? Benar, kaum Quraisy sendiri. Karena tidak suka mungkin keberadaan pengikutnya Nabi Muhammad semakin banyak ya, Iya. di kota Madinah. Jumlah kekuatan atau orang pasukan dari kaum Quraisy itu 3 kali lipat dari pasukannya kaum muslim. Tapi Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Didatangkan semua malaikat untuk ikut membantu dalam perang tersebut. Berarti tidak, istilahnya pasukan atau prajurit tidak kelihatan gitu ya? Iya, benar sekali. Kok dengan jumlah kecil tapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak ya, musuhnya pada kalah ya. Dan ini juga saya akan bertanya, katanya tadi sudah mengenal atau tadi saya sebutkan nama Sang Hyang Nurjati Nirwana, itu apakah memang sudah pernah bertemu sama beliau ataupun mungkin sudah pernah apa mungkin ya tadi seperti tadi mengamati dari kejauhan mungkin dengan beliau? Secara jasad beliau pernah ke sana. Secara rohani sering beliau kota Madinah.
Oh, berarti beliau sudah pernah ke sana ya? Pernah. Ke kota Madinah. Iya. Tapi kami para bangsa jin tidak tahu. Kami mengiranya hanya manusia biasa. Kami mendekati karena kami penasaran. Karena banyaknya cahaya yang menyelimuti. Dan kami penasaran itu cahaya apa. Apakah itu saat beliau ibadah haji itu? Benar. Berarti diikuti semua jin-jin Madinah ya? Waktu beliau ibadah haji itu? Semua jin Madinah, para penguasa di sana, ikut di belakang beliau. Memutari kota Madinah. Hingga pada akhirnya beliau tertidur di Masjid Nabawi. Itu Nabi Muhammad juga Nabi Ismail hadir mendampingi beliau saat mengelilingi kota Madinah. Itu berarti di selama ibadah haji didampingi sama Rasulullah sama Nabi Ismail. Benar sekali. Apakah mungkin ada hubungan kalau sampai Rasulullah dan Nabi Ismail mendampingi itu? Sang Hyang Nurjayani Nirwana ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW secara diriahnya. Cuma mungkin waktu itu beliau sang Hyang Nurjayani Nirwana belum tahu ya? Belum mengetahui jati diri beliau sendiri. Makanya kami para jin di sana hanya penasaran apa cahaya menyelimuti jasad itu. Berarti berani mendekat ya dulu ya? Iya, walaupun dari jauh. Tapi kalau sekarang berani mendekat? Tidak berani. Pancaran cahaya beliau tidak kuat, kami menahannya. Beda ya sama ya dengan dulu? Beda sekali. Sekarang hijabnya semuanya sudah terbuka. Bisa memancarkan cahaya. Sebegitu dahsyatnya dan besarnya. Kalau yang sekarang itu yang Anda tahu itu beliau itu siapa ya? Maksudnya kok sampai ditakuti para bangsa jin, pada dulunya itu tidak ditakuti. Padahal dulu di Madinah beliau juga cukup lumayan lama juga ya, selain ibadah haji juga beliau pernah bekerja di sana. Kami takut karena singkatnya beliau adalah Raja Gaib sekarang. Oh, untuk sekarang beliau Raja Gaib? Iya. Semua kerajaan-kerajaan gaib dimanapun, penguasa-penguasa gaib dimanapun didatangi oleh beliau, diberikan ajaran, ditundukkan. Makanya kami tidak berani. Alam gaib sudah ada di tangan beliau. Mendatangi satu persatu kerajaan-kerajaan gaib dan penguasa-penguasa gaib. Itu mendatangnya secara jasad atau rohani? Secara rohani. Oh, secara rohani. Jadi bisa melesat ke sana ya? Iya, sangat cepat sekali. Kami para bangsa jin, kalau melihat manusia yang punya kedudukan langit, kami pasti takut. Apalagi dengan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Kedudukan langitnya tidak tahu saya. Tidak bisa melihatnya? Tidak bisa. Pandangan saya terbatas. Mensaji. Jadi tahunya hanya berupa cahaya gitu ya sekarang? Iya. Berarti untuk ciri fisiknya berarti kan sudah tahu ya, karena dulu pernah bertemu di kota Madinah. Cuma tidak menyangka aja itu nantinya jadi Sang Hyang Nurjayani Nirwana ya.
Kami hanya penasaran, kenapa roh Nabi Muhammad SAW juga Nabi Ismail mengikuti jasad tersebut. Ya, berarti kan satu tanda istimewa lah dalam beliau, atau mungkin ada hubungan silsilah turunan mungkin. Ada. Ya. Beliau keturunan. Oh. Ya, ya. Nah, ini untuk kota Madinah sendiri hingga sekarang itu masih dijaga kesuciannya enggak ini? Apa masih Kesucian tetap kami jaga. masih suci ya? Iya. Walaupun sekarang karena peradaban banyaknya yang mengubah kota tersebut dari segi manusianya sendiri. Untuk orang ibadah haji sendiri pun ketika masuk ke kota Madinah atau mungkin juga kota Mekah tuh, kebanyakan itu niatnya, kalau sekarang lihat, kalau dulu mungkin niatnya memang banyak sekali, memang murni ibadah. Kalau mungkin sekarang ya seperti itulah ya. Iya. Mungkin itu kan apa bisa mempengaruhi mungkin energi di sana karena niatnya itu mungkin kurang benar di tempat. Tidak sama sekali. Tidak pengaruh ya? Tidak. Permintaannya aneh-aneh. Kebanyakan di sana minta kekayaan. Oh, ibadah haji malah minta kekayaan. Iya. Karena di sana tempat paling mustajabahnya doa. Oh, mumpung istilah haji mumpung nih. Iya. Mumpung doanya terkabulkan. Doanya tuh lama-lama. Maka kebanyakan minta kekayaan atau minta cepat kaya gitu. Iya. Ya, hanya itu yang bisa saya tanyakan, dan terima kasih atas informasinya dan kerjasamanya. Ya, ini apalagi bisa hadir di tempat saya ini, saya benar-benar beruntung bisa dihadiri salah satu jin penjaga kota Madinah. Iya. Sama-sama. Nah, ini bisa kembali lagi ke tempat di kota Madinah. Mohon maaf ya mengganggu tadi tugasnya. Tidak apa-apa. Atau mungkin ada pesan buat saya sendiri, atau mungkin pesan buat para penonton di rumah. Barangkali kita kalau mau menginjak kota Madinah itu harus bagaimana tuh? Ya, tidak mengganggu. Ya, pesannya ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ke sana tetap Iya. ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Walaupun di Madinah ataupun di Masjid Nabawi itu ada makamnya Nabi Muhammad SAW. Jangan anggap Nabi itu adalah Tuhan. Nabi sendiri Tuhannya adalah Allah. Jadi mintalah ke sana. Ya, ya. Kebanyakan berdoa kepada Nabi. Tidak berdoa pada Allah ya. Iya. Harusnya kan kepada Allah. Kalau kan Nabi kan hanya harusnya mendoakan Nabi. Benar. Ya, terima kasih atas pesannya. Ya, ini bisa kembali ke tempatnya di kota Madinah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali keluar dari jasad ini langsung menuju tempat asalnya di kota Madinah. Sallallahu. Jika ada efek-efek nanti semuanya keluar. Sallallahu. Dan sadarkan kembali seperti sedia kala.
Alhamdulillah ini sudah selesai mediumisasi dan alhamdulillah tadi bisa hadir salah satu jin penguasa dan penjaga kota Madinah. Tadi sudah banyak bercerita, cuma saya memberikan kesimpulan akhir yang di pesannya terakhir tadi. Kalau kita datang di kota Madinah, mungkin saat ibadah haji atau umroh, jangan lupa kita harus selalu ingat Allah, menghadirkan Allah, zikir, karena zikir itu mengingat Allah, bukan ke sana itu sampai lupa lalai karena mungkin saking senang-senang atau mungkin itu kan tanah suci. Bahkan di tempat itu di makam Rasulullah itu jangan sampai lupa kita berdoa memintanya pada Allah, bukan ke makamnya Rasulullah, tapi kita wajib mendoakan Rasulullah karena sahabatnya Rasulullah yang nantinya akan menyelamatkan kita di hari akhir, di akhirat nanti. Jadi, bukan meminta doanya pada Rasulullah. Nah, itu banyakkan tadi jin Madinah berkata banyak sekali orang yang ke sana malah meminta-minta pada Rasulullah, harusnya meminta pada Allah, karena Tuhannya Rasulullah pun juga Allah, dan kita umatnya Rasulullah juga Tuhannya sama, ini Allah. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, semoga tayangan kami bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker mana-mana agar kita terhindar dari virus COVID-19. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.